Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas review jurnal pertumbuhan dan perkembangan kultur rotifer, yaitu dalam bahasa Latin adalah Branciosus plicatilis, skala intermediate dengan menggunakan pakan Nanochloropsis oculata oleh Eko Stiono Purworaharjo di Laboratorium Struktur dan Perkembangan Hewan Fakultas Biologi Unsud, Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Unsud. Untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi dasar dengan dosen pengampu Insinyur Ibu Insinyur Sri Utami Madiawati, MKes. Saya sendiri nama Husnul Marom, NIM 202111120001, jurusan budidaya perairan. Isi jurnalnya yaitu ialah pendahuluan, metode dengan bahan dan materi, metode penelitian, prosedur pelaksanaan, hasil pembahasan yang meliputi tingkat populasi, laju pertumbuhan, sumber energi, dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pendahuluan. Rotifer atau dalam bahasa Latin Branciosus plicatilis merupakan salah satu zooplankton yang dapat dimanfaatkan untuk pakan alami larva ikan. Karena pakan alami sendiri itu sangat diperlukan ikan atau larva ikan stadia awal untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ketika absorpsi yolk atau kuning telur itu telah habis. Rotifer itu sendiri yang dikultur dalam media berisi pakanan Nanochloropsis oculata. Diketahui memiliki kandungan protein dan asam lemak yang lebih tinggi dibandingkan jenis fitoplankton lainnya. Kelebihan sifat rotifer itu sendiri yaitu gerakannya sangat lambat dan pertumbuhan dan perkembangan sangat cepat, mudah dicerna oleh larva ikan serta mudah dikultur secara massal. Alat dan bahan yang digunakan yaitu satu alat bak kultur dengan volume 60 liter sebanyak 5 buah, aerator, gayung, mikroskop, hemositometer, cover glass, tisu, pipet, botol kecil, refraktometer, termometer, dan alat tulis. Bahan-bahannya yaitu inokulum Branciosus plicatilis dan pakannya adalah Nanochloropsis oculata, air laut beserta alkohol 70%. Metode penelitian yaitu metode penelitiannya menggunakan survei observasional dengan purposive sampling. Data diambil setiap hari selama 10 hari dan data yang diamati yaitu selama penelitian adalah kepadatan populasi rotifer itu sendiri, laju pertumbuhannya, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi populasi rotifer, diantaranya temperatur dan salinitas. Prosedur pelaksanaan
5 buah bak kultur diisi dengan air laut sebanyak 60 liter. Kepadatan adalah menggunakan 10 induk per mili. Diberikan pakan berupa Nanochloropsis oculata dengan kepadatan 15-20 juta sel per mili. Pengambilan data. Data diambil itu melalui sistem sampling. Analisis data yaitu menganalisa laju pertumbuhan rotifer itu sendiri atau Brownianus brachylatis, dihitung dari jumlah populasi akhir yang dikurangi populasi awal. Hasil dan pembahasan. Dengan menggunakan pakan Nanochloropsis oculata memperlihatkan bahwa pertumbuhan populasi rotifer meningkat atau mengalami fase eksponensial mulai dari hari pertama sampai dengan hari kelima, dan terjadi penurunan itu pada hari ke-6 sampai hari ke-9. Setelah hari 9, pertumbuhan rotifer itu sendiri mulai bertambah lagi. Populasi rotifer. Total produksi tertinggi pada hari kelima dengan angka produksi 10,96 kali 10⁻⁶ induk rotifer. Performa rotifer berkaitan erat dengan peranan mikroalga sebagai sumber energi dan media pemeliharaan sebagai faktor lingkungan. Kultur rotifer pada hari kelima sampai ke-6 merupakan waktu yang terbaik untuk melakukan pemanenan, di mana pada fase itu populasi rotifer mengalami kenaikan. Laju pertumbuhan rotifer selama 10 hari. Dengan dilihat pada tabel laju pertumbuhan, dapat diperhitungkan populasi harian di awal pemeliharaan mengalami penurunan, mulai naik lagi setelah hari ketiga. Hari kelima mengalami laju pertumbuhan yang negatif, memiliki arti yaitu kepadatan populasi pada hari kelima menuju hari ke-6. Nutrisi yang diperlukan tidak mencukupi untuk mendukung proses reproduksi rotifer. Faktor yang mempengaruhi populasi rotifer. Di samping sisa metabolisme atau sisa dari tubuh ikan atau limbah-limbahnya dan sisa pakan, faktor yang terpengaruh diantaranya adalah temperatur dan salinitas. Berikut ini rataan temperatur dan salinitas selama kultur rotifer selama 10 hari. Itu bisa dibilang stabil antara 30 sampai 35 ya. Koefisien determinasi kepadatan populasi rotifer dengan faktor lingkungan. Suhu optimal yang terbaik untuk kultur rotifer itu yakni pada 25 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Rotifer mempunyai reproduksi maksimum pada temperatur 30 sampai 34.
Populasi Brasilianus spicatilis atau rotifer itu yang dikultur pada suhu 22 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius dapat bereproduksi secara optimal. Temperatur selama pemeliharaan memberikan pengaruh yang kecil untuk populasi Brasilianus spicatilis atau rotifer. Salinitas atau kadar garam yang terukur selama pemeliharaan kultur rotifer berkolerasi negatif dengan kepadatan populasi rotifer. Naiknya salinitas akan menurunkan kepadatan populasi rotifer. Jaringan tubuh rotifer akan mengalami kecenderungan kehilangan cairan, menurunkan reproduksinya karena stres dan berhenti berenang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kultur rotifer dengan pakan Nanochloropsis oculata mampu mempertahankan rata-rata kepadatan populasi dengan kisaran salinitas 31 sampai 34 part per thousand atau ppt. Kesimpulan, kultur intermediate rotifer atau Brasilianus spicatilis dengan menggunakan pakan Nanochloropsis oculata mampu meningkatkan rata-rata kepadatan populasi dan mencapai titik puncak populasi yakni pada hari kelima. Kepadatan populasi rotifer mampu dipertahankan dengan kisaran salinitas 30 sampai 34 ppt. Fluktuasi temperatur dan salinitas media mempengaruhi pertumbuhan kepadatan populasi rotifer. Kultur intermediate rotifer atau Brasilianus spicatilis dapat dipanen pada hari kelima untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. Namun masih diperlukan kajian kultur yang lebih jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.